Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPDOD BMPC Penusa akan memaparkan terkait kemajuan pelaksanaan program PPDOD kami. Langsung saja kami mengangkat tema tentang optimalisasi potensi peternakan sapi melalui pemanfaatan limbah tani dan penguatan kelembagaan kelompok tani ternak Desa Itu Kecamatan Moyolo Kabupaten Sumbawa. Ini ada beberapa masalah yang mendasari kami melakukan PPDOD ya. Yang pertama kuantitas produksi, kemudian yang kedua kualitas produksi yang bermasalah, yang ketiga pola peternakan di desa sasaran masih terisi. Yang selanjutnya perilaku masyarakat masih bermasalah. Yang kelima lemahnya kelembagaan kelompok tani ternak, dan sehingga kami melakukan atau mengajukan dua rumusan masalah: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang potensi peternakan desa itu dan lemahnya kelembagaan kelompok tani ternak. Langsung saja, ada beberapa step yang kami lakukan setelah kami diumumkan lolos PPDOD. Yang pertama, kami melakukan konsolidasi internal, merapatkan pembagian job desk, tim dan segala macam, pengaturan jadwal. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan dosen pendamping. Setelah itu 3 hari kemudian kami lakukan survei lokasi ke desa sasaran. Yang keempat, baru kita penetrasi atau introduction, untuk kita kabari pemerintah desa selaku yang punya wilayah, memberitahukan kepada mereka bahwa kelompok kita lolos PP2D. Selanjutnya baru kita ke koordinasi ke kelompok sasaran. Fase kedua atau fase selanjutnya persiapan pelaksanaan program. Di sini kami memberitahukan kepada masyarakat lebih dalam tentang paparan kelompok atau paparan program yang akan kami laksanakan lebih dalam dibanding dengan survei sebelumnya. Dan di situ kami juga menyerap aspirasi kelompok. Mana tahu waktu survei ada beberapa permasalahan yang terlewatkan, dan kita serap di sini supaya ke depan bisa kita coba akomodir apabila ada permasalahan-permasalahan baru yang dialami oleh kelompok. Proses selanjutnya kita membangun kemitraan penunjang program. Nah, kita terkait hal ini terlebih dahulu kita melalui penetrasi di desa sasaran, dan alhamdulillah waktu itu kita mendapat dukungan yang baik dari kelompok pemuda di sana. Sebelum kedatangan tim PPDOD kami, kelompok pemuda di sana memang agak vakum dengan kegiatan, sehingga mereka ketika melihat hal-hal positif seperti ini sangat mensupport. Dan kami di tim sangat terbantu karena sistem kerja kita di lapangan itu sip-sipan. Kita turun ke lapangan paling hanya 2-3 orang, tidak bisa berbarengan karena COVID. Nah, mereka juga membantu monitoring kelompok di desa manakala kita tidak sedang di lokasi. Ini selanjutnya pelaksanaan program pemberdayaan berjalan lancar, diikuti oleh pemerintah desa, BPD, kelompok sasaran, dan tokoh masyarakat. Kegiatan pemberdayaan atau kegiatan pelatihan lebih tepatnya itu kita press atas kesepakatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, BPD, dan tokoh pemuda, atas dasar bahwa kemarin itu grafik COVID di desa sasaran itu lumayan cukup tinggi, sehingga kita putuskan untuk pelatihan menjadi 1 hari saja, namun tidak mengurangi esensi dari pelatihan tersebut. Nah, di fase pelaksanaan ini ada beberapa agenda tambahan yang tidak kita cantumkan di proposal namun kita laksanakan. Yang pertama, vaksinasi hewan ternak, karena banyak masyarakat yang mengeluh waktu kami melaksanakan program, ternyata di sana ada beberapa sapi warga yang mati karena penyakit antrak, sehingga kami melakukan respon dan aksi cepat. Kita langsung koordinasi bersama dosen pendamping dan dosen pendamping mengusulkan untuk agar supaya kita langsung saja melakukan kolaborasi bersama dinas kesehatan Kabupaten Sumbawa, dan ketika kita berkoordinasi bersama dinas kesehatan, sambutan mereka luar biasa, dan besok 2 hari setelah itu mereka langsung turun melakukan vaksinasi dan pemeriksaan hewan gratis di desa sasaran, dan pemerintah desa sangat mengapresiasi apa yang kami laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan yang tidak kita taruh di proposal namun kita laksanakan adalah menanam bibit indigo vera dan menanam bibit
bibit lamtoro keramba. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita paham betul ya bahwa kegiatan PHP2D ini harus terus berkelanjutan. Artinya pasca PHP2D hubungan kita dengan desa sasaran harus tetap terjalin. Makanya penanaman bibit lamtoro ini selain bermanfaat untuk peternak dan bibit juga memerlukan waktu tumbuh yang lumayan panjang, sehingga 3 bulan ke depan, 4 atau 4 bulan pasca ditanam barulah bisa ditanam di tanah ya, dari polybag. Nah, sehingga ini menjadi alasan kami kelompok PHP2D BMP Sebelumsa untuk kembali ke desa sasaran. Jadi pasca program kita akan kembali ke desa, melihat apa yang telah kami lakukan, apakah berjalan atau tidak. Nah, kegiatan di bulan Januari itu kita proyeksikan akan menanam bibit pohon tersebut. Dan setelah itu kita adakan pemantauan dan penguatan relasi keluar. Kemarin kita sempat bangun relasi keluar ke dinas pertanian, kita minta bibit lamtoro. Kemudian juga ke DPR kita sudah pergi, dan beberapa orang kampus juga pergi ke desa kemarin. Kemitraan 80% berhasil sesuai dengan yang kita canangkan di Permasa. Selanjutnya evaluasi dan keberhasilan program juga berjalan maksimal 90%, karena sampai saat ini juga masih berjalan. Kemudian pasca kegiatan ini, dalam minggu ini utamanya kita masih mempersiapkan untuk klimaks dari program kami. Kita persiapkan penutupan, dan Pak Kades juga beberapa waktu yang minggu kemarin ke kampus bertemu dengan dekan fakultas kami. Beliau menyampaikan rasa terima kasih atas apa yang telah kami laksanakan. Nah, kemudian setelah rentetan ini berjalan baik, proyeksinya tahun 2026 desa sasaran menjadi desa ternak, brandingnya kalau lebih seperti itu, dan menjadi desa yang mandiri dan tangguh di masa pandemi. Selanjutnya ini beberapa pelatihan yang kita lakukan kemarin. Pelatihan dan penyuluhan kesehatan ternak dan perkandangan, pelatihan dan penyuluhan pembuatan pakan, pelatihan manajemen organisasi dan pembuatan pakan, dan pemeriksaan kesehatan hewan seperti yang kami jelaskan. Kemudian ini adalah kemitraan yang sudah terbangun ya. Pemerintah kabupaten, DPRD juga kami coba bangun komunikasi, sehingga nanti salah satu anggota dewan dari Dapil 2 merupakan Dapil Desa Sasaran itu akan reses ke desa sasaran untuk melihat kebutuhan kelompok ternak yang kami bantu melalui program kami. Kedua, pemerintah desa tentu saja. Yang ketiga, kampus Universitas Mawa. Yang keempat, BUMDes. Di kampus ini proyeksinya kita bikin MOU ada dengan kampus, sehingga next time kampus bisa menerjunkan KKN atau desa binaan, menjadikan desa sasaran kita ini menjadi desa binaan kampus. Ini foto-foto kegiatan. Ada di situ terlihat kita bersama mitra desa. Kemudian kandangnya sudah jadi, kita membuat pakan, pelatihan buatan pakan. Di situ juga ada terlihat kita menanam bibit lamtoro bersama-sama ibu PKK juga, bersama anggota kelompok. Ada vaksinasi hewan di situ. Kemudian ada juga pembuatan kandang yang bersama kita bantu juga buat, tentunya juga bersama tukang. Ini juga ada foto serah terima alat ya, ada alat press pakan di situ, dan ada alat cacah rumput juga. Kemudian juga sekaligus kita praktek mencacah dan membuat silase di situ. Kemudian ada juga pemeriksaan vaksinasi hewan gratis bersama dinas peternakan kabupaten. Ada kita berkunjung ke dinas pertanian untuk meminta bibit di situ. Kita juga diajak berkunjung ke lab bibit lamtoro di sana. Dan kemudian yang paling pojok kanan ini kita sedang duduk-duduk santai di depan rumah salah satu ketua kelompok ternak ya. Nah, ini misi kita alhamdulillah sudah cukup berhasil. Kita publish di media massa, kemitraan juga terbentuk, dan produknya juga mulai bagus ya.
hasilnya sudah bisa dikonsumsi, yang kemudian kelompoknya juga. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini, poin-poinnya. Itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.